Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, saya Muazril Pratama Iswanto dari kelompok 2 kelas 24A3 Prodi S1 Keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, kami dari kelompok 2 akan membahas apa itu sistem endokrin. Tentunya bagi mahasiswa keperawatan tentu tidak asing lagi dengan kata sistem endokrin. Nah, apa sih sistem endokrin itu? Yuk kita bahas. Definisi sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon darah, organ target reseptor. Sedangkan sistem eksorsin bukan bagian dari sistem endokrin, memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh, misal kelenjar, keringat, kelenjar air liur, BAB, dan BAK. Sistem endokrin di wanita dan laki-laki contohnya di antara lain pineal, fungsinya untuk kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak, hipotalamus, struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan, pituitari atau hipofisis, kelenjar endokrin yang berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus, tiroid, kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Paratiroid, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Timus, kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Adrenalin, bekerja saat kondisi stres. Pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Ovari, tempat pembentukan ovum. Sedangkan testis, tempat pembentukan sperma. Efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Pertama yaitu sumber hormon. Sel target didapatkan atau diciptakan melalui sirkulasi darah, yaitu efek endokrin. Kedua, sumber hormon, yaitu sel tetangga atau sekitar, didapatkan atau diciptakan melalui difusi lokal, yaitu efek parakrin. Ketiga, sumber hormon, yaitu sumber hormon mempengaruhi sel penghasil melakukan difusi, yaitu efek autokrin. Cara kerja: 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. 4. Fase kehidupan, misal pubertas dan menopause, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya ada pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, yaitu kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior, bag terbesar hipofisis atau pituitarium oleh hipotalamus. Regulasi. Faktor pertama yaitu faktor pelepas, bisa disebut juga dengan releasing factor, yaitu menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Faktor kedua yaitu faktor penghambat, bisa disebut juga dengan inhibiting factor, yaitu dapat menghentikan sekresi hormon tertentu. Antagonistik. Antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan, contoh glukagon dan insulin. 1. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. 2. Saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah.
Selanjutnya ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga dengan master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Di sini juga dijelaskan macam-macam kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu gonadotropin (FSH), LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Kedua, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Ketiga, terotropi atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Kelima, prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Keenam, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Ketujuh, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Kedelapan, oksiosis untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi seperti pil tidur. Kemudian fungsi yang pertama adalah memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. Kedua, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Fungsi yang ketiga, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon yang disebut tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin yaitu untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan kalsitosin mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan pembengkakan kelenjar gondok, sedangkan kekurangan hormon menjadikan seorang menjadi kerdil. Kemudian, kelebihan hormon dapat menyebabkan pertumbuhan raksasa pada seseorang. Kemudian adalah kelenjar tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon menyebabkan kelambanan otak, kerdil, dan penyakit jantung. Fungsi dari kelenjar tiroid adalah yang pertama membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. Yang kedua, membantu tumbuh normal organ. Yang ketiga, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara yaitu yang pertama meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, kemudian yang kedua reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar anak ginjal bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Hormon yang pertama adalah aldosteron. Fungsinya meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Kemudian hormon yang kedua adalah kortisol. Fungsinya mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Kemudian hormon yang ketiga yaitu hormon androgen. Fungsinya mengatur respons stres dan meningkatkan tekanan darah serta meningkatkan kadar gula darah. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. DEA atau dehydroepiandrosterone yaitu dihasilkan oleh kelenjar renal. Kemudian merupakan steroid serta menghasilkan hormon seksual, estrogen, dan hormon testis. Dia memiliki fungsi yang pertama meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri. Fungsi yang kedua adalah menjaga FSH dan organ-organ lainnya. Fungsi yang ketiga menjaga kestabilan keseimbangan tekanan darah. Fungsi yang keempat pencegahan kencing manis.
Kelenjar timus, kelenjar yang terletak di dalam mediastinum, rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada yang menghasilkan hormon timus, dan hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun yang ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram dan bertambah pada masa remaja 30-40 gram kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan juga sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Insulin dihasilkan oleh sel-sel pankreas yang berfungsi membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati, dan membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Kelenjar testis. Kelenjar yang terletak di bagian interstitial testis atau bagian berisi cairan dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. 1. Hormon relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. 2. Hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Hormon testis. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki yang berfungsi untuk mengawali keinginan seks, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan juga organ kelakian, menambah baik fungsi otak dan penglihatan, juga daya pemahaman. Kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Pertama, hormon estrogen, hormon-hormon folikuler yang dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. 2. Hormon progesteron, corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Estrogen merupakan hormon penting bagi wanita dan dihasilkan di dalam ovarium. Fungsinya yaitu menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Progesteron berperan 1. Mengatur siklus menstruasi, 2. Mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Hormon corpus luteum, hormon penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Berfungsi sebagai 1. Membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid. 2. Membantu tumbuhnya uterus. 3. Membantu pertumbuhan payudara. 4. Mencegah penyakit infeksi pada rahim, endometritis. Sifat-sifat hormon. 1. Hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat, misal A. Sekretin atau dinding duodenum ke pankreas. B. Kolekistikinin atau usus halus ke kandung empedu dan pankreas. 2. Hormon umum. A. Diangkat dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi, misal A. Epinefrin dan norepinefrin atau mendula adrenal simpatis ke darah atau seluruh tubuh, ke vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. B. Renin atau ginjal, respon hipotensi. C. Angiotensin atau mengatur keseimbangan tubuh. B. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin ke darah dan ke seluruh tubuh, misal A. Growth hormone atau hipofise anterior.
pertumbuhan di hampir seluruh bagian tubuh. B. Hormon tiroid atau kelenjar tiroid, yaitu meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor, misal adrenokortikotropin atau hipofise anterior, merangsang korteks adrenal, mensekresi hormon adrenokortikal atau aldosteron. B. Hormon ovarium, efek spesifik terhadap organ kelamin wanita dan sifat sekunder wanita. Pembagian hormon: A. Struktur biokimia: 1. Steroid, 2. Amin, 3. Protein. B. Kelarutan: 1. Larut air, peptida atau protein dan katekolamin. 2. Larut lemak, steroid dan teroid. Steroid adalah struktur kimia mirip kolesterol, sebagian besar berasal dari kolesterol, disekresi oleh 1. Korteks adrenal atau kortisol dan aldosteron, 2. Ovarium atau estrogen dan progesteron, 3. Testis atau testosteron, 4. Plasenta atau estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada amin. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin, disekresi oleh 1. Tiroid atau tiroksin dan triiodotiranin, 2. Medula adrenal atau epinefrin dan norepinefrin. Protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida atau keduanya. Hipofise anterior, yaitu molekul protein atau polipeptida besar. Hipofise posterior, yaitu peptida yang mengandung 8 asam amino. Insulin dan glukagon, yaitu parathormon atau polipeptida besar. Sintesa penyimpanan dan sekresi. 1. Hormon steroid. A. Prekursor atau bahan baku, yaitu kolesterol. B. Sintesa melalui reaksi enzimatik. C. Disimpan dalam jumlah sedikit dalam sel kelenjar, langsung berdistribusi dalam darah. D. Disekresi oleh korteks adrenal, ovarium atau testis. 2. Hormon amin. Sintesa oleh kerja enzim dalam ruang sitoplasma sel kelenjar. Hormon medula adrenal atau epinefrin dan norepinefrin disimpan dalam vesikel sampai waktunya disekresikan. Hormon tiroid atau tiroksin dan triiodotiranin disimpan dalam bentuk tiroglobulin, disimpan di folikel kelenjar. Sekresi enzimin spesifik memecah tiroglobulin. Hormon peptida dibentuk oleh retikulum endoplasma granulat dari sel kelenjar. Prepohormon, kemudian prohormon, dan akhirnya hormon yang disimpan di badan Golgi hingga ada rangsangan yang sesuai, yaitu syarat kimia dan fisik. Gangguan metabolisme sistem endokrin adalah patofisiologi endokrin. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa yang dimaksud dengan sistem endokrin. Sekarang kelompok 2 izin pamit ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.